Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadi Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang, wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan pada syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal wa syaraitu lan utawi pira-pira syarate wujubil jumu'ati wajib salat Jumat iku sab'atu asya'a ana 7 perkara. Siji al islamu Islam, loro wal bulughu baligh, telu wal aqlu berakal, papat wal khuriyatu lan merdeka, lima wadzukuriyatu lan bangsane wong lanang, wasihatu lan sehat, wal istitanu lan mustaitun utawa sing mukim menetap. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan pada pengajian Selasa kemarin belum tuntas cek salah paham nggih tentang napa tentang orang yang sehat ya. Sehat itu harus wajib mendatangi salat Jumat, terutama laki wong lanang wajib ada salat Jumat kecuali sakit, sepuh, ada halangan di jalan dan sebagainya. Nah, orang yang sehat ketika mendatangi sholat Jumat di masjid itu menyambung Selasa yang kemarin. Bagaimana kalau telat? Ya, kemarin belum tuntas ya. Bagaimana kalau ada orang laki-laki itu ketika ikut atau menghadiri sholat Jumat itu telat? Ya, jenenge makmum masbuk. Ya. Lah, ada dua kondisi kita pahami, Pak. Yang pertama, telatnya niku apakah ngumani rukuk imam rakaat pertama, apakah ngumani rukuk yang kedua imam pada rakaat yang kedua. Ya. Kalau makmum itu mengumani itu mendapati imamnya masih rukuk atau mendapati rukuknya imam Jumat, maka sempurna rakaatnya. Ya. Kalau misalnya ada orang sholat Jumat telat, kemudian menemukannya mendapati rukuk imam yang kedua, maka berarti kurang satu rakaat. Ba'da salamil imam, ketika selesai imam salam, maka makmum niki cukup menambah satu rakaat. Nggih, lek telat sak rakaat. Nah, pada kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua apa? Ketika dia tidak mendapati rukuk yang pertama, tidak mendapati rukuk yang kedua, hanya mendapati salam tahiyatul akhir imam, tasyahud akhir, ya. Terus pun dihukumi apakah dia tetap melanjutkan 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Ini jelas harus dijelaskan, nggih, dijelaskan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau telat hanya 1 rukuk, berarti telat 1 rakaat, maka dia, saya ulangi, ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, dia bangkit untuk menambah 1 rakaat, nggih. Kemudian kalau dia hanya mendapati tahiyat akhirnya imam Jumat, bagaimana? Maka dia harus menambah 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Bagaimana niatnya niki? Karena kita ikut mazhab Syafi'i, maka saya akan menerangkan tentang hukum di dalam mazhab Syafi'i biar lebih fokus, nggih. Lebih fokus. Lah, kalau tidak mendapat rakaatnya imam sama sekali, nggih, maka tetap dia wajib niat makmuman kepada imam walaupun ikut mendapati tahiyat akhir. Pokoknya ukurannya sadurunge salam.
Nggih. Nah, niki pendapat ulama Syafi'i, Pak. Termasuk pendapat Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Manhajul Qawim, beliau mengatakan jika makmum tidak menemukan rakaat imam, hanya menemukan tahiyat akhir imam sholat Jum'ah, maka dia wajib berjamaah. Artinya apa? Wajib niat makmuman, kepada imam sholat Jum'ah dengan niat tetap sholat Jum'ah. Paham ya? Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini makmuman fardhon lillahi ta'ala. Langsung lungguh, nggih. Langsung lungguh. Nah, ikut imam tetap niat sholat Jum'ah. Beliau mengatakan fa in adrakahu ba'dar ruku'i atsaniyati nawaha jumu'atan, nggih. Maka sesungguhnya ya yang mendapati setelah rukuk kedua imam, maka tetap wajib untuk niat sholat Jumat. Niki pendapat ulama Syafi'i. Fa in adrakahu ba'da ruku'i tsaniyati, nawaha jumu'atan. Niatnya tetap Jumu'atan, sholat Jumat. Ya, nih. Kenapa begitu? Ya, kenapa? Sebab yang bisa batasan makmuman sholat Jum'ah adalah pokoknya ukurannya sebelum salam imam. La yaksulu illa bisalam, tidak dapat dihasilkan bagi makmum tadi ikut makmuman kepada imam Jum'ah kecuali dengan nyantol kepada sebelum salamnya imam. Jadi setelah imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, ya. Tapi 4 rakaat niatnya tidak berubah. Niki mazhab Syafi'i. Tetap saja, ya. Mengganti langsung dengan niat makmuman, ya, tetap dia menambah 4 rakaat. Ini mazhab Syafi'i. Contoh, sampean telat tuh wis rukuk kedua, ya. Kemudian ikut tahiyat akhir. Terus pun bicarane tetap niat sholat Jum'ah. Niat sholat Jum'ah makmuman, ya. Kemudian tetap takbiratul ihram. Yang ketiga tetap sendakep dilut tanpa Fatihah, langsung turun mengikuti tahiyatnya imam. Paham ya? Tetapi diutamakan duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftiros. Paham? Koyok tahiyat awal. Wes gak usah maca apa-apa. Meneng mawon ngenteni salame imam. Ngoten. Maca napa, Pak? Ya gak maca apa-apa. Melok makmuman nyantol nok salame imam. La yaksulu illa bisalamil imami. Paham ya? Niki pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, setelah salam berdiri menyempurnakan sholat Jum'ah, wajib melanjutkan sholat Jum'ah. Ya, pertanyaannya, apakah tetap 2 rakaat ataukah 4 rakaat? Mazhab lain beda. Kita juga fokus ke mazhab Syafi'i saja. Ini ada pendapat, saya ambil 2 contoh pendapat nggih. Pendapat Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah nggih, Al-Hafidz Imam Syamsuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i nggih, Asy-Syafi'i Shaghir rahimahullah sing wafat tahun 1500 pinten kalau sobe nggih, niku ten Mesir. Juga pendapat ulama Jawa sing namine Al-Alim Al-Alama Al-Faqih nggih, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi Al-Pacitani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maqi Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1920 Masehi, dikubur di Ma'la Mekah.
Ngeten kitab napa? Kitab Hasyiah At-Tirmidzi Syarah Fathul Gharib. Beliau mengatakan Syarah Manhajul Qawim. Beliau mengatakan yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami ketika mendapatkan salam imam saja kemudian bangkit menyempurnakan sebanyak 4 rakaat dijelaskan oleh Imam Mahfud At-Tirmidzi. Nggih, niki gurune Yasim Asy'ari, gurune Ahmad Dahlan. Nggih. Lah, beliau dawuh dalam kitabnya qauluhu sholaha dhuhran. Katanya kalau ngumani salam saja ya, sholaha dhuhran, maka salatnya seperti salat zuhur. Seperti salat zuhur. Maksudnya ayyutimu sholatahu, maksudnya adalah menyempurnakan salatnya. Aliman au jahilan, baik itu seorang yang alim atau orang yang bodoh, ya. Ya, ba'da salamil imami, sakwise setelah salamnya imam, zuhran, tetap kayak salat zuhur 4 rakaat min ghairi niyatin, tanpa merubah niat. Paham nggih? Niki ulama Syafi'i pun ndak usah mamang lho, kok niate ya apa? Kok ragu-ragu? Enggak usah ragu-ragu, ana sing tanggung jawab. Mazhab Syafi'i hampir sama dengan mazhab Hambali. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, jadi enggak usah berubah. Nggih. Kecuali panjenengan wis gak uman salame imam telat total. Sampeyan berarti harus sholat duhur, niatnya baru sholat duhur. Lek nyantolno imam sebelum salam saja tetap niatnya makmuman sholat Jum'ah cuma 4 rakaat. Paham lagi? Nah niki cek ngerti. Sing nyekel masjid itu saya paham, nggih. Niki harus paham wong nyekel masjid. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi wong lek Jumatan iku gak melok ngrungokno khutbah Jumat. Kathah mboten? Kathah. Kadang-kadang sik khutbah kok nang warung kopi sik khutbah kok sokokan sik ngono nggih. Wonten nggih. Lah niku terus pundi? Apakah salat Jumatnya batal atau sah? Nggih. Lah karena banyak pendapat maka kula niki fokus ten mazhab Syafi'i malih nggih, ten mazhab Syafi'i. Lah ten mazhab Syafi'i ada 2 hal harus diterangkan, Mbak. Detail siji. Apakah betul sholat zuhur itu apakah betul khutbah Jum'ah itu adalah zuhur yang diringkes, yang dikosor menjadi 2 khutbah. Zuhur 4 nggih. 2 rakaat salate, 2 rakaat diganti khutbah Jum'ah. Niki sing pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Ataukah khutbah Jum'ah itu tersendiri? Ya, tersendiri, khutbah dhewe, salate dhewe, bukan qasar zuhur atau pengganti salat 2 rakaat zuhur. Di dalam mazhab Syafi'i dua-duanya ada penjelasan. Cuma kudu diterangkan cek genah nih, terutama yang pegang-pegang kemasjidan, yang kemasjidan khutbah Jumat niki harus paham. Yang pertama ngeten, yang mengatakan sholat zuhur yang dikosor menjadi 2 rakaat dalam bentuk 2 rakaat diganti 2 khutbah. Ini memang pernah difatwakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 820 Masehi di pusat Mesir, ketika beliau berfatwa di Irak, Baghdad, Irak, pada tahun 810 sampai 814 Masehi, atau kurang lebih 4 tahun dia bermukim di Baghdad, Irak. Niku pokoke pendapat Imam Syafi'i, karangan Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, yang ketika beliau di Baghdad, Irak, ikut jenenge qaul qadim, pendapat yang lama. Paham nggih? Qaul qadim. Ketika kecil mazhab Syafi'i niki lahir ten pundi? Lahir ten Palestina. Imam Syafi'i
Kemudian usia 2 tahun oleh ibunya dibawa ke Mekah dan belajar di Mekah. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an sak artine. Hafal Quran sak artine. Awak dhewe maca artine gak hafal Qur'ane. Sik lumayan kualik titik. Nggih. Apal juz 30 awak dhewe. Apa 30 juz awak dhewe niki juz 30 gak jangkep. Nah, hafal Pak. 7 tahun hafal. Terus belajar sastra Arab, belajar apa? Fikih dereng berminat Syafi'i ketika di Mekah dereng. Al-Quran, tafsir, sastra Arab, kemudian kebudayaan kata yang dipelajari. Lah pada usia 13 tahun niki disuruh gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram dan diberi hak berfatwa di Masjidil Haram umur 13 tahun. Bayangkan Pak, umur 13 saniki usia pinten? SMP nggih. SMP kelas tunggal. Niku disuruh berfatwa dan mengajar di Masjidil Haram. Wah, subhanallah. Sak dunia lho Pak niku sing mondok teng mriku Imam Syafi'i umur sik cilik 13 tahun wis ngajar di Masjidil Haram. Kemudian sebelum beliau pindah ke Madinah berguru ke Imam Malik, beliau berupaya untuk menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik sing isine 1000 hadis. Mek sangang dina wis apal 1000 hadis isine Al-Muwatta sak sanate sak isine. Sangang dina. Cerdasnya luar biasa. Kita cerdas biasa di luar. Nyontek. Apa dalam kepala Imam Syafi'i? Kita biasa di luar kepala. Niki. Kemudian usia 13 tahun setelah berfatwa ngajar pada tahun 780 Masehi, Imam Syafi'i niki pemondok di Madinah belajar pada Imam Malik, dan yang terkagum gurunya mengatakan murid ini sudah hafal Al-Muwatta karangane Imam Malik 1000 hadis apal mek sangang dino. Luar biasa. Setelah Imam Malik wafat, pendek cerita nggih, beliau ke Yaman. Tapi di sana beliau difitnah, dituduh pengikut Syiah. Loh. Jadi Imam Syafi'i nate dibuli, pernah difitnah, pernah dikriminalisasi di Yaman. Dikatakan Imam Syafi'i pengikut Syiah, akhirnya diusir dari Yaman. Loh, Imam Syafi'i ini nek wong-wong saiki ngarani dikriminalisasi gak diusir, sik untungan. Imam Syafi'i dari Yaman diusir, akhirnya masuk ke Irak belajar malih di Imam Asy-Syaibani Al-Hanafi, murid dari Imam Hanafi, dan akhirnya membuat fatwa-fatwa, menggawe madrasah, dan dikatakan fatwa beliau qaul qadim, qaul qadim. Nah, kemudian ngarang kitab ketika di qaul qadim di Irak itu kitab Ar-Risalah, kitab Al-Hujjah. Jadi anak murid Imam Hambali itu ketika di Irak, anak murid jenenge Imam Abu Thawr Al-Baghdadi ketika di Irak, anak murid jenenge Hasan Al-Jafaroni ketika di Irak, ada murid namanya Ali Al-Karabisi, ulama gede kabeh niki murid Imam Syafi'i ketika di Irak. Jadi kitabe karangane muride fatwae ketika di Irak dinamakan qaul qadim. Paham ya? Apa kata Imam Syafi'i? Salat Jumat itu adalah khutbah Jumat itu adalah zuhur yang dikosor. Ya. Jika waktu salat
Jum'ah habis, kata Imam Syafi'i, khutbahnya sudah selesai, sholatnya belum dilakukan, maka tidak sah, wajib mengulang sholat zuhur 4 rakaat. Lentek waktu ini. Nah niki, nggih. Kemudian kaul jadid, Pak. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir pada tahun 815 Masehi, pada usia 48 tahun beliau pindah ke Mesir. Di sana berfatwa, ngarang kitab, punya murid dan sebagainya. Dikatakan qaul jadid, pendapat yang baru, ya. Pendapat yang baru. Termasuk punya murid Imam Al-Buwaiti, punya murid Imam Al-Muzani, punya murid Imam Ar-Rabi Al-Muradi, punya murid Imam Ar-Rabi Al-Ijli. Ada 2 Rabi, jangan salah paham. Jadi murid Syafi'i ono 2 Imam Ar-Rabi, Imam Ar-Rabi Al-Muradi, Imam Ar-Rabi Al-Ijli, 2. Kadang-kadang orang saya nggak mau tahu macam biografi para murid Syafi'i itu menyamakan keduanya Imam Ar-Rabi. Padahal ada 2 Imam Ar-Rabi, Ar-Rabi Al-Muradi, Ar-Rabi Al-Ijli. Cuma yang terkenal Ar-Rabi Al-Muradi. Ya. Wonten malih Imam Abdullah Zubair Al-Maki dan Imam Abdul Hakam bin Muhammad Al-Maki. Banyak murid Imam Syafi'i ketika di Mesir. Akhirnya ngarang kitab Al-Um di Mesir, ya, dan sebab Al-Imla Al-Amali niku karangan Imam Syafi'i ketika di Mesir pun. Nah, ketika di Mesir beliau mengatakan, bahwa antara khutbah Jum'ah dengan sholat Jum'ah itu berdiri sendiri untuk makmum atau jamaah. Kecuali untuk imam dan khotib itu rukun mereka. Dan kaul qadim dan kaul jadid itu tetap berlaku, Pak, sampai kapanpun. Ini fikih. Tetapi ketika ada pertentangan antara kaul qadim dan kaul jadid, ya, maka yang dimenangkan adalah kaul jadid. Paham ya? Kaul jadid. Ketika kaul jadid ini tidak relevan dengan saat ini, tetapi ada kaul qadim yang relevan, maka boleh mengambil kaul qadim. Tetapi ada masalah yang sama, tetap harus mengambil kaul jadid. Kalau kaul jadid ini, kalau kaul qadim menyalahi kaul jadid, maka mengambil kaul jadid. Paham ya? Tapi tidak boleh dihilangkan keduanya, tergantung kebutuhan relevan dari pengambilan hukum, ya, ini. Jadi beliau mengatakan Imam Nawawi, ya, wa ya'malu bihi wa yufta alaih. Boleh kita mengamalkan kedua kaul, tetapi kita tidak boleh harus tahu ilmunya fikih dari kaul jadid dan kaul qadim Imam Syafi'i. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan pendapat Imam Syafi'i yang kaul jadid menurut ulama Syafi'i itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat yang boleh dipegang, nggih, oleh pengikut Syafi'i. Apalagi disepakati 2 orang ulama Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i sing wafat tahun 1226 Masehi di Qasbin Iran, juga sepakat dengan Imam An-Nawawi sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah. Keduanya ini sepakat satu hukum, maka itulah pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i nggak sama pendapatnya, maka sepakat ulama Syafi'i lebih mengutamakan pendapat Imam Nawawi. Ini paham? Yang kedua urutannya Imam Ar-Ramli, satunya Imam Ar-Ramli, Imam Al-Munawi. Ono urutane, Pak. Gak angger nggih pendapat ulama niku ana ilmune. Dalam sebuah mazhab itu ono tingkat-tingkatan pengambilan hukum. Ya, iki gak bahas itu, Pak. Jeru nanti, ya. Nah, jadi kalau khutbah Jum'ah itu nyun sewu, kata Imam Syafi'i, tidak menempati posisi 2 rakaat salat zuhur.
posisi sholat Jumat tersendiri, bukan qashar duhur. Niku Imam Syafi'i nggih. Lah begini maksudnya, kalau ada jamaah yang tidak ikut atau mendengarkan khutbah Jum'ah, tetap boleh sah ikut sholat Jum'ah, sebab kita mengambil kaul jadid dari Imam Syafi'i. Jadi keabsahan sholat Jum'ah Pak, yang tidak ikut khutbah ya, ditentukan oleh keabsahan khutbahnya. Apakah khotibnya itu memenuhi rukun dan syarat khutbah Jum'ah atau tidak? Kalau tidak memenuhi syarat rukun Jum'ah, maka bagi dia imam dan khotib Jum'ah dan sholat satu rangkaian, maka gak sah kabeh. Makanya dadi imam khotib gak sembarangan. Makmum eco, makanya kalau semua dadi makmum pasti diterima, dadi makmum. Imam durung koran diterima. Imamnya batal, makmum tetap sah. Sebab makmuman ngoten nggih. Wonten hukum-hukum sendiri, mangke jelimet balik malih khutbah. Nggih. Jadi misalnya ngeten, tertinggal tidak ikut khutbah Jum'ah nggih. Sampeyan mari kerja, kemudian mulai kerja wis khutbah yang pertama adus-adus nggih, nggawe sarung kelain budal, mara-mara wis napa Allahumma ighfir lil muslimin. Lho telat karek amin to, amin. Jadi gak uman khutbah. Bagaimana? Tetap sah kalau kita mengambil pendapat kaul jadid dari Imam Syafi'i. Paham ya? Nah niki. Jadi bagi kita jamaah Jum'ah antara sholat dengan khutbah tersendiri. Bagi imam yang khutib dan sholat satu rangkaian. Makanya ketika khutib itu tidak sah khutbah Jum'ahnya, maka sholat Jum'ah tidak sah, sebab satu kesatuan. Niki waktu angel jadi imam sholat Jum'ah agak sembarangan Mbak khutib niku. Apa mana yang sewu khotib gak ngerti rukunnya khutbah, gak harus syaratnya khutbah, sing makmum kongkon cepetan mari, pokoknya cepet. Lah khotib gak ngerti rukun, ana rukun tertinggal khutbahnya, gak ana sing weruh, sing penting gelis dan cepet. Nih, nah niku wonten ngoten niku. Lho kula niki nate maca skripsine arek IAIN Surabaya. Khotib 50 khotib niku diteliti, diwawancarai. Oh, hasilnya luar biasa. Ya apa? Hampir 80% khotib Jum'ah itu tidak hafal syarat dan rukun khutbah. Ini penelitian, Pak. Lari IAIN Surabaya tahun 2003 yang main. Bayangkan, Pak. Biasa khotib diteliti, diwawancarai, ya. Kemudian hasilnya 80% khotib tidak hafal syarat dan rukun khutbah. Masya ini penting makanya khutbah ini kedah apa rukun dan syarat khutbah, sebab itu menentukan keabsahan sholat Jumat. Mana sembarangan. Makanya saya khotib belajar rumiyin. Yang penting isi nama luru. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Contohnya dan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian ittaqullah, syahadat beda pendapat di Syafi'i. Ono sing ngarani rukun, ono sing ngarani sunnah. Cuma guru saya mengatakan syahadat pada muqaddimah khutbah itu sunnah. Kemudian ittaqullah haqqa tuqatih, ya hadiru ittaqullah, atiullah wa atiur rasul. Nggih. Allahumma ighfir, sah.
ayat situ ayate ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin, monggo kita ngingkatna takwa, ngedohi larangan, syukur dumateng Allah nggih. Demikian khutbah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Enteng asline. Makanya sing belajar khutbah nyun sewu aja dawa. Belajar memenuhi syarat dan rukun terlebih dahulu. Isinya kembangan. Kembangan isinya. Nih, balik tan Syafi'i nggih. Nah, ketika khutbah niku dilaksanakan ya, sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka orang yang tidak mengikuti khutbah Jumat, tidak mendengarkan dan tidak menyimak khutbah Jumat, ya, tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat yang diikuti. Paham? Kok usah ngelono wong, khutbah nang embong apa iku? Sementing krungu, sawangane gak ilmu kan, sawangane gak duwe. Tapi ada ilmunya, boleh dengan catatan tetap kita mendengar suara khutbah. No intro, no parkiran, no kelurahan misalnya nggih, terus pundi. Pokoknya memenuhi 40 orang mustaudin yang mukim asli 40 orang sudah cukup. Ya, itu sah bagi yang mendengarkan khutbah. Nah, kecuali khutbah Jumat tidak sah syarat rukunnya oleh khotibnya atau imam sholatnya, maka tidak sah sholat Jumat, sah khutbah. Sebab itu rangkaian satu paket Pak, bagi imam dan khotib. Contoh khotibnya CJ, imamnya CJ, boleh dengan syarat khotib tadi sudah memenuhi syarat dan rukun khutbah. Kalau khutbahnya orang Syiah ya, ini enggak sah. Kemudian diganti orang lain untuk imam, ya enggak sah. Sebab khutbah Jumat dan sholat Jumat satu paket. Paham nih? Kecuali kita sebagai jamaah Jumat tadi, ya, masih gak melok khutbah Jumat, bukan syarat keabsahan sholat, tidak masalah. Yang sampai rugi apa? Tidak mendapatkan keutamaan mendengar khutbah, itu saja. Sampai gak oleh catatane malaikat, ngoten. Gak di absen. Nah, kalau unta sampean oleh teleke unta, ya. Jadi sunnah nggih. Mendengar khutbah niku menurut ulama Syafi'i, Syekhul Islam Al-Imam Zakari Al-Ansari Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir, ya, beliau mengatakan sunnah, nggih, sunnah mendengar khutbah Jumat. Karena itu kata beliau banyak keutamaannya. Makanya sunnah ketika khutbah Jumat diam. Sunnah mendengarkan, sunnah untuk taat, dan sunnah menghadap khatib. Lho niki nggih sing ngomong sinten? Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Mbak dalam mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1520 Masehi. Nggih, niku sunnah bagi makmum, nggih. Eman, makanya bila Jumat niku kan ngeten, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, kan ngoten. Niku himbauan, niku hadis Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Napa lek ana imam khutbah ya, wal imam yakhutubu, ketika imam khutbah kita apa angsitu meneng sira kabeh, meneng ngono lho. Angsitu meneng sira kabeh, wasma'u rungono sira kabeh, wati ulan taat sira kabeh. Lek sampean kabeh nglakoni meneng taat dan mendengarkan, maka mendapatkan rahmati Gusti Allah. Paham nggih? No? Dan ditambahi Syekh Zakaria Al-Ansari meneng ngrungokno taat ya ndelok khatib. Tapi untung sunnah, untung sunnah. Kula khotbah niki saestu akeh sing dilu.
Tak kok ndukur nggih. Ndukur kok ketok, Pak. Wah, kesing turu, ketinggal. Ya untungnya tidak termasuk wajib nggih. Sing penting gak batal lunggune lho nggih, wuduke niku mawon nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, cuma ada ulama Syafi'i sing pesen temenan, Pak. Imam Al-Mahalli rahimahullah sing wafat tahun 1459 Masehi di Mesir, dalam kitab Kanzur Raghibin beliau mengatakan melarang keras. Oh, bayangkan. Melarang keras jamaah Jumat untuk tidak mendengar khutbah. Cuma mbak haram. Melarang keras beliau dalam kitabnya. Kenapa melarang keras? Saking utamanya mendapatkan rahmat dari Gusti Allah. Eman, Pak. Ya, oleh rahmat Gusti Allah, oleh dungane malaikat, nggih. Oleh nyawang khotib dan sebagainya. Niki keutamaan yang luar biasa. Makanya beliau mengatakan kalau khotib Jumat sudah duduk di mimbar ketika azan kedua nggih, duduk di mimbar, maka dia benci, kata gitu. Ngoten bahasa kita be. Imam Al-Mahalli benci sekali kepada orang-orang yang masih beraktivitas ketika azan kedua, jual beli, nomale HP-an, nomale pokoknya aktivitas mengganggu khutbah. Dia benci luar biasa. Imam Al-Mahalli sing ngarang kitab Tafsir Jalalain bersama muridnya Imam As-Suyuti. Ya. Benci sekali, Pak. Ya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, bahkan nyun sewu dalam kitab yang lain Imam Samsuddin Ar-Ramli As-Syafi'i rahimahullah dan kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan tidak boleh ketika khutbah Jumat, tidak boleh, dilarang keras untuk bicara, dilarang untuk apapun, aktivitas apapun kecuali mendengar khutbah. Bahkan beliau mengatakan masih sampai maca Quran itu loh, tasbih diputer wer ya, kemudian maca Quran wiridan dan sebagainya. Kata Imam Ar-Ramli, beliau mengatakan ojo dilarang keras. Bahkan beliau mengatakan lek nglakoni ngono ketika khutbah Jumat mendekati haram, mendekati. Saking bencinya beliau kepada orang yang tidak mendengarkan khutbah Jumat. Ngoten, Pak. Bukan haram, tidak. Ya. Niki ulama dulu ngoten, ya. Wah, aku gak ngrungokno khutbah, aku maca Quran, tahlil, la ilaha illallah. Oh ya, khutbah, tahlil. Lah, enggak boleh, kata Imam Ar-Ramli. Harap diam mendengarkan, yang dengar tetap terus mendengar. Niki, lu Allahumma ighfir lil mu'minat, niki campur amine malaika. Niki, Pak, nggih. Sabaro kecantol awak dhewe teko maghfirah Gusti Allah. Sabaro wong tua awak dhewe kecantol donga niku wau, anak-anake termasuk muslimin musliman. Nah, jadi disepakati oleh banyak ulama Syafi'i, lek omong-omongan gak perhatikan terhadap khutbah Jumat, tetap hukumnya makruh. Makruh. Tetapi beliau mengatakan walaupun makruh, kalau mengganggu jamaah lainnya bisa berdosa, mengganggu jamaah yang lain. Hati-hati nih, nggih. Sepele tapi bisa jadi besar. Kecuali kan ini, kecuali menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Beliau mengatakan kecuali saking omboe masjid, nggih, terus sone mati misalnya nggih, sing mburi gak krungu suara khotib. Lah Imam Syafi'i mengatakan memang lebih baik, lebih utama diam walaupun gak dengar suara khutbah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak memakruhkan bagi makmum yang tidak mendengar khutbah sama sekali hatinya berzikir. Boleh dengan catatan gak kerungu belas, timbang turu. Gak kerungu plus boleh, Pak. Subhanallah. Memang gak kerungu. Lebih utama diam, kata Imam Syafi'i, ya. Nah, daripada ya kemudian tidak memakruhkan beliau ketika makmum tidak mendengar khutbah Jumat sama sekali boleh.
dalam hati nggih, dalam hatinya berzikir tahlil, berzikir tasbih, berzikir apa? Tahmid, sholawat dan sebagainya. Istighfar boleh. Niki dengan catatan saya ulangi, makmum tidak mendengar suara khutbah sama sekali. Boleh dalam hati, nggih, dalam hati. Omah tidak masjid misalnya nggih, udah masjid, suara masjid bau wander. Wes aku nok kene ae ya, nok omahku dhewe teras wis krungu khotbahe. Misale. Lho wonten niku. Oh, aku sik nang dalan, ya nang dalan tapi krungu khotbahe. Ya, atau masjid penuh, ya, akhirnya nang omah tangga-tanggoe. Nah, bagaimana? Nah, kalau terjadi demikian, maka ada fatwa dari Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran dalam kitab Al-Washid. Jadi Imam Ghazali niki yang saya Pak, tidak hanya ulama tasawuf, beliau juga ulama fikih. Kitabe kuwatah fikih niku Al-Washid. Al-Washid beliau mengatakan apa? Mendengar khutbah Jum'ah di luar masjid itu diperbolehkan, ya, dengan catatan, ya, mendengar suara khotib boleh. Lah ana wong cangkru, cangkruan ae, ayo mlebu masjid, sik krungu Pak, krungu khotbah. Aja diseneni, ana hukume. Jare Gus Baha, sing ruh ngono iku malah dudukno ana hukume. Aja dilarang. Sapa ngerti nyun sewu nggih. Moro-moro sampeyan nang njaba masjid ana wong tuwek nyabrang, gak iso nyabrang, njaluk sabrangno. Joko jagani. Napa? Jadi intinya mendengar khutbah di luar masjid diperbolehkan. Meskipun kata Imam Al-Haytami, napa? Orang itu berada di dalam kamar mandi, tapi masih mendengar khutbah boleh. Imam Al-Haytami abad 15 dalam kitab beliau, kitab Fatawa Fiqh Al-Kubra, boleh. Cuma intinya napa? Paling afdol siji mlebu masjid, loro ngrungokno khutbah Jumat. Niku paling afdol, nggih, paling afdol. Jadi ana tukang parkir, noto parkir, satpam, noto embon dan sebagainya, selama dia mendengar khutbah tidak apa-apa. Aja dilokno. Ana hukume, nggih, ana hukume. Paham nggih? Ada. Masya Allah cepet deh. Nggih, mugi-mugi manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.